Marhaban ahlan nawadi. Cincin kedua Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Tulisannya apa? Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi luar biasa ketika ada orang mengantarkan jenazah ke kuburan, harusnya dia berpikir, suatu saat saya akan diantar. Makanya luar biasa, orang pertanda hatinya rusak, hatinya keras, hatinya sudah mati. Di kuburan dia sempat tertawa terbahak-bahak, itu pertanda hatinya mati. Apakah dia tidak takut suatu saat dia seperti itu? Dan Nabi mengatakan bahwa kuburan itu awwalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazil dunya. Kuburan adalah rumah transit pertama dari kehidupan akhirat. Jadi kuburan itu transit sesaat. Kita belum berada di akhirat, belum. Tapi alam barzakh. Apa itu barzakh? Hajizun baina sayain. Kita berada di antara dua alam. Maksudnya alam dunia dan alam akhirat. Itu namanya alam barzakh. Dia menunggu dulu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau orangnya baik, orangnya soleh, waktu terasa singkat. Tidak terasa tiba-tiba sudah hari kiamat. Tapi orang yang diazab, waktunya Allah membuat terasa lama. Sehingga sebelum masuk neraka, dia sudah tidak kuat di dalam kuburan. Sampai dia menyatakan begini, ya Allah, kalau saya boleh minta, tolong cepat masukkan saya ke dalam neraka. Saya sudah tidak kuat di dalam kuburan. Padahal dia tidak tahu neraka lebih dahsyat azabnya dibanding kuburan. Tapi karena sudah tidak ada pilihan, mau taubat sudah tertutup pintu taubat, mau menyesali percuma penyesalannya, mau balik ke dunia tidak bisa balik ke dunia. Yang ada hanya penyesalan dan penyesalan dan penyesalan dan tangisan sampai hari kiamat. Auzubillah min zalik. Tapi yang orangnya soleh, orangnya baik, orangnya taat kepada Allah ketika hidup di dunia, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam kuburannya. Sehingga disebutkan seperti orang baru nikah malam pengantin, tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah hari kiamat. Bahkan Allah Ta'ala berikan satu miniatur surga, namanya Raudatul Jannah, taman surga. Di situ dia bisa makan, di situ dia bisa bersenang-senang, dia bisa jalan-jalan dengan pemandangan yang begitu indah, sampai tidak terasa waktu itu singkat. Tahu-tahu sudah hari kiamat, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan hadis ini dari Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendapatkan hadis ini dari Imam Malik. Imam Malik mendapatkan hadis ini dari Nafi'. Nafi' mendapatkan hadis ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Innama nasamatul mu'min ta'luku fi sajal jannah hatta yurji'u Allah Subhanahu wa taala ila jasadihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya jiwanya orang beriman yang tempatnya di surga, ketika berada di alam kuburan, dia memakan makanan surga yang ada di pohon-pohon surga. Sampai kapan? Dia bersenang-senang dengan itu semuanya sampai nanti Allah kembalikan ruh ke dalam jasadnya di hari kiamat. Jadi dibukakan itu surga atau taman surga bagi penghuni surga. Makanya orang yang beriman itu sebelum masuk ke kuburan, dia sudah dihibur oleh Allah. Dia sudah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan dalam hadis, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak akan senang berjumpa dengannya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kami semua ini takut kematian. Bukannya kami tidak senang berjumpa dengan Allah, cuma kematian itu hal yang mengerikan." Kata Nabi SAW, maksudnya hadis tersebut bukan seperti itu. Maksud
Maksudnya innamal mu'mina idza hadarahul maut busyira bil jannati fa ahabba liqa'allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Sesungguhnya orang beriman menjelang wafatnya Allah Ta'ala berikan kabar gembira kepadanya, diperlihatkan surga tempat dia, diperlihatkan kenikmatan, sehingga ruhnya dia ini berbahagia. Dia lihat itu kenikmatan tempatnya, oh tempat saya di taman surga, ini kenikmatan yang saya dapatkan. Maka dia berbahagia dan dia waktu itu senang sekali agar cepat berjumpa dengan Allah. Dia senang sekali agar jenazahnya segera dikuburkan. Di saat itulah dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Tapi innal munafiq, kalau orang munafik, orang kafir, orang fasik, ketika menjelang wafat busyira bi'adzabillah, ditunjukkan azab-azabnya dia. Ini setelah kau ke akhirat, ini azabmu. Jadi sebelum masuk kuburan dia sudah tersiksa. Dan waktu itu dia berteriak kepada keluarganya. Dia bilang apa? Jangan bawa saya ke kuburan. Tapi tidak ada yang bisa mendengar. Dia hanya mampu mendengar ucapan orang yang ada di sekelilingnya, tapi dia tidak mampu menjawab. Dia tidak mampu berbicara. Di bawah kurung batang dia teriak, wahai keluargaku, jangan masukkan saya ke dalam kuburan. Kenapa? Karena Allah sudah tampilkan tempatnya di kuburan, isinya siksaan dan azab. Ya'zubillah, dimasukkan di dalam itu azab sampai hari kiamat.